Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Nurbika, saya dari kelas PTIK 2A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai membuat topologi jaringan, yaitu mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Baik, langsung saja kepada materi. Topologi jaringan. Topologi jaringan atau arsitektur jaringan adalah gambaran perencanaan hubungan antar komputer dalam lokal area network yang umumnya menggunakan kabel sebagai media transmisi dengan konektor, Ethernet card, dan perangkat pendukung lainnya. Adapun jenis-jenis topologi jaringan, yang pertama ada topologi bus. Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Sinyal dalam kabel dengan topologi ini dilewati satu arah, sehingga memungkinkan sebuah kolision terjadi. Yang kedua ada topologi ring. Topologi jaringan yang berupa lingkaran tertutup yang berisi node-node. Sinyal mengalir dalam dua arah, sehingga dapat menghindarkan terjadinya kolision, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan data yang sangat cepat. Semua komputer saling tersambung membentuk lingkaran, seperti bus, tetapi ujung-ujung bus disambung. Yang ketiga ada topologi star. Karakteristik dari topologi jaringan ini adalah node stasiun berkomunikasi langsung dengan stasiun lain melalui central node atau hub atau sering disebut dengan switch. Trafik data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node stasiun tujuan. Jika salah satu segmen kabel putus, jaringan lain tidak akan terputus. Berikutnya ada topologi daisy chain atau linear. Topologi ini merupakan peralihan dari topologi bus dan topologi ring, di mana tiap simpul terhubung langsung ke dua simpul lain melalui segmen kabel. Tetapi segmen membentuk saluran, bukan lingkaran utuh, antar komputer seperti terhubung secara seri. Kemudian ada topologi tree atau hierarkikal. Tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. Stasiun yang kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya, sehingga jaringan sangat tergantung pada stasiun yang kedudukannya lebih tinggi atau disebut dengan hierarkikal topologi, dan kedudukan stasiun yang sama disebut peer topologi. Kemudian ada topologi mesh dan full connected. Topologi mesh ini merupakan teknologi khusus atau ad hoc yang tidak dapat dibuat dengan pengkabelan karena sistemnya yang rumit. Namun, dengan teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan karena dapat dipastikan tidak akan ada kabel yang berseliweran. Kemudian berikutnya ada topologi hibrid. Topologi ini merupakan topologi gabungan dari beberapa topologi yang ada, yang bisa memadukan kinerja dari beberapa topologi yang berbeda, baik berbeda sistem maupun berbeda media transmisinya. Baik, pada gambar berikut ini merupakan contoh subnetting, tetapi menggunakan kalkulator subnetting. Di sini ada terdapat alamat IP, alamat jaringan, ada rentang IP host yang dapat digunakan, ada juga alamat siaran, jumlah host yang dapat digunakan, ada subnet max-nya, ada topeng wildcard, ada subnet max biner atau bilangan binernya, ada kelas IP-nya, ada notasi CIDR, dan jenis IP-nya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, ada 3 poin. Yang pertama, langkah-langkah konfigurasi jaringan. Kemudian ada hasil konfigurasi server dan klien. Dan yang terakhir ada hasil koneksi jaringan. Baik, sebelum kepada langkah-langkah konfigurasi jaringan, di sini kita akan membuat terlebih dahulu topologi jaringan. Di sini saya akan membuat topologi jaringan tree atau topologi hierarkikal. Yang pertama kita membutuhkan server, kemudian juga ada switch. Di sini saya memilih switch empty.
Dan jika ada server, maka dibutuhkan klien. Di sini saya menggunakan 4 buah klien, yaitu berupa PC, nah, pada topologi tree ini, saya menggunakan 1 buah server, 1 buah switch, dan 4 buah klien, yaitu PC. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan server, switch, dan kliennya menggunakan kabel. Mohon maaf, sebelumnya kita akan mengatur dulu switch dengan memasukkan beberapa port ke dalamnya. Klik switch. Nah, di sini kita terlebih dahulu mematikan tombol switch yang berwarna hijau. Kemudian, karena kita menggunakan 4 buah klien, maka kita akan mengisikan 6 buah port ke dalam switch. Jika sudah terisi 6 buah port, kita hidupkan kembali tombol switch. Kemudian kita close. Nah, langkah selanjutnya itu kita menghubungkan server, switch, dan 4 buah klien dengan menggunakan kabel. Di sini saya menggunakan kabel cover straight through. Yang pertama dari server ke switch, pilih fast Ethernet. Pilih Ethernet 0/1. Kemudian kita hubungkan juga switch dengan 4 buah klien. Dimulai dari switch, kita pilih Ethernet 1/1, hubungkan ke PC yang pertama, pilih fast Ethernet 0. Lakukan hal yang sama kepada masing-masing PC. Lakukan ini secara berurutan. Nah, sampai tampil seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah konfigurasi jaringan, yaitu berupa konfigurasi IP address. Yang pertama kita mulai dari server, klik server, pilih bagian desktop, pilih IP configuration. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini ada IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Untuk IP address-nya di sini saya menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet mask-nya akan muncul otomatis, yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita isikan 192.168.1.1. Sedangkan untuk DNS servernya kita kosongkan saja. Setelah itu kita close. Jika server sudah mengalami konfigurasi IP address, maka keempat klien ini pun harus dikonfigurasikan IP address-nya. Langkahnya sama, pilih desktop,
pilih IP configuration, kita isikan IP address-nya. Jika server menggunakan IP address kelas C, maka klien pun harus sama, yaitu menggunakan IP address kelas C juga. Tetapi pada angka yang terakhir, itu diisi secara berurutan. Tadi server kan 192.168.1.2. Maka untuk visi yang pertama, angka terakhirnya itu 3. Nah, untuk subnet max-nya tetap sama. Default gateway-nya juga sama, 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kita kosongkan. Kemudian kita close. Lakukan hal yang sama terhadap 4 visi atau 4 buah klien tersebut. Lakukan langkah itu sampai dengan visi yang keempat. Nah, tampilan ini disebut juga sebagai hasil konfigurasi jaringannya. Ini adalah untuk konfigurasi IP address PC yang terakhir dengan IP address 192.168.1.6. Nah, jika sudah dikonfigurasikan semuanya antara server dan klien, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek koneksi antara server dan klien apakah sudah bisa diakses atau sudah terhubung ataukah belum. Caranya yaitu klik server, kita pilih run atau command from. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan ping, kemudian IP address salah satu visi. Misalkan kita gunakan visi yang terakhir dengan IP address 192.168.1.6. Kemudian enter. Nah, jika sudah terdapat kata reply, berarti topologi jaringan ini atau konfigurasi jaringan ini sudah berhasil dan topologi jaringan ini sudah dapat diakses atau digunakan. Kemudian cara mengecek koneksinya juga selain dengan cara command from, kita bisa mengirim pesan dari server ke salah satu PC. Misal kita buat dari server ke PC yang terakhir. Nah, di sini sudah ada keterangan sukses, artinya topologi jaringan ini sudah benar-benar terkoneksi antara server dan klien, kemudian topologi ini sudah dapat diakses atau digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.